Bayangkan ini, kendaraan yang menyetir sendiri, lampu lalu lintas yang menyesuaikan kepadatan jalan, dan rute perjalanan yang diatur secara real-time. Itulah kecanggihan transportasi berbasis kecerdasan artifisial, teknologi yang bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang berkembang pesat saat ini. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin belajar dari pengalaman, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Dalam transportasi, AI bukanlah hanya alat bantu, ia adalah otak yang mengatur efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Menurut laporan Research and Markets, nilai pasar AI di sektor transportasi mencapai USD 2,5 miliar di tahun 2022 dan terus melonjak. Mengapa? Karena AI bisa mengubah wajah mobilitas global. Potensi utama AI dalam transportasi. 1. Kendaraan otonom, self-driving cars, seperti Tesla Autopilot dan Waymo. Dengan sensor, kamera, dan pembelajaran mesin, kendaraan bisa menghindari kecelakaan dan beroperasi tanpa sopir. 2. Manajemen lalu lintas berbasis AI. AI bisa mengatur lampu lalu lintas, mendeteksi volume kendaraan, dan meminimalkan kemacetan. Menurut TRP, AI bisa mengurangi waktu tempuh hingga 25%. 3. Sistem pencegahan kecelakaan. Dengan bantuan sistem ADAS, Advanced Driver Assistance System, AI bisa memberi peringatan atau mengambil alih kemudi dalam kondisi darurat. Data NHTSA mencatat penurunan kecelakaan hingga 27%. Transportasi publik cerdas. AI membantu merencanakan jadwal, memprediksi jumlah penumpang, dan mengatur rute optimal. MIT Urban Mobility Lab menyatakan efisiensi layanan meningkat drastis berkat AI. Risiko dan tantangan AI. Namun, di balik semua potensi itu, ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. 1. Dilema etika dan regulasi. Kendaraan otonom bisa menghadapi situasi darurat, menabrak pengendara atau mengorbankan penumpang. Siapa yang bertanggung jawab? Produsen? Pemilik? Algoritma? Saat ini belum ada kerangka hukum global yang tegas. 2. Ancaman privasi dan keamanan data. AI merekam data sensitif seperti lokasi, kebiasaan berkendara, dan rekaman visual. Tanpa enkripsi dan kebijakan privasi yang kuat, data tersebut rentan diretas atau disalahgunakan. 3. Ketimpangan infrastruktur. Kota besar mungkin siap, tapi bagaimana dengan daerah terpencil yang belum punya jaringan 5G atau sensor canggih? Tanpa pemerataan teknologi, AI justru memperbesar kesenjangan sosial. 4. Ketergantungan dan serangan cyber. AI sangat tergantung pada koneksi dan sistem digital. Jika terjadi gangguan, kecelakaan massal bisa terjadi. Serangan cyber bahkan bisa mengambil alih kendaraan atau sabotase sistem lalu lintas. AI di transportasi memiliki kekuatan, efisiensi tinggi, inovasi dan otomatisasi, pengalaman pengguna yang lebih baik. Kelemahan, ketergantungan pada infrastruktur digital, biaya tinggi, SDM belum siap. Peluang, energi terbarukan, transportasi hijau, lapangan kerja baru. Ancaman, serangan cyber, kebocoran data, dan penolakan publik. Kesimpulan dan rekomendasi. AI di sektor transportasi bisa menjadi revolusi besar jika diatur dan dikelola dengan benar. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Beberapa langkah penting yang direkomendasikan. A. Pembangunan infrastruktur digital. B. Regulasi dan standar internasional yang jelas. C. Pelatihan SDM dan transfer teknologi. D. Proteksi data dan sistem keamanan cyber. E. Edukasi publik agar penerimaan lebih luas. F. Pemerataan teknologi ke daerah tertinggal. Transportasi masa depan bukan hanya soal teknologi, tapi soal keadilan, keamanan, dan keberlanjutan. AI adalah alat dan bagaimana kita menggunakannya. Itulah kunci sebenarnya. Saatnya bergerak. Mari bentuk masa depan yang lebih cerdas bersama.